Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Zahratun Muhayyarah, NIM 680528991. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1, filsafat ilmu yang diampu oleh Heni Afifah, MPT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Peran dan kedudukan keilmuan ada 3, yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang pertama, ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos, yang artinya ada atau eksis, dan logia yang berarti wacana lisan, ilmu, atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Jadi, ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Contoh ontologi mahasiswa. Apakah mahasiswa itu ada? Bagaimana bisa mahasiswa itu dikatakan ada? Dan seterusnya. Dari pertanyaan di atas, kita sudah mulai menyadari bahwa ternyata kata mahasiswa yang selama ini melekat pada diri kita juga belum tentu benar-benar kita pahami. Inilah pentingnya ontologi yang kita gunakan untuk mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik label mahasiswa. Kita dapat mengetahui bahwa benar mahasiswa itu ada. Barulah kita layak mengatakan bahwa kita adalah mahasiswa dan benar bahwa mahasiswa itu ada atau eksis. Mungkin sebaliknya, kita mengaku sebagai seorang mahasiswa, tetapi apa yang ada di balik kata mahasiswa itu tidak dapat kita wujud nyatakan sehingga orang dapat mengatakan, ya benar, engkau ada sebagai mahasiswa. Jadi, tugas dan peran ontologi. Bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat dikarenakan fungsi dari ontologi yang berperan sebagai filosofis, sebagai pemikir dalam menanyakan dan menjawab persoalan-persoalan keberadaan atau eksistensi dari apa yang sedang dicermati. Kemudian yang kedua, epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Contoh epistemologi, membedakan antara mahasiswa dan orang-orang yang bukan mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual atau ilmuwan adalah orang yang selalu menyajikan kebenaran berdasarkan kebenaran ilmiah. Kita melihat sebuah percakapan antara dua orang yang mengatakan kebenaran ilmiah dan yang non-ilmiah. Akan tampak sangat jelas perbedaannya. Orang yang mengatakan kebenaran ilmiah selalu didukung oleh hasil-hasil riset atau penelitian yang berisi fakta-fakta dan data-data. Sedangkan non-ilmiah hanya didukung oleh fakta-fakta saja tanpa data-data. Tugas atau peran epistemologi. Tugas utama epistemologi adalah menjadi landasan berpikir agar ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis, dan objektif. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani, asia, yang berarti nilai, dan logia yang berarti wacana, lisan, dan ilmu. Aksiologi adalah studi filosofi tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika. Contoh aksiologi, kejadian tentang uji coba nuklir di Korea Utara. Nuklir merupakan salah satu temuan ilmiah yang konkret dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, ketika Korea Utara hendak melakukan uji coba nuklir, maka dunia internasional tentu tidak akan tinggal diam. Sebab hal itu, secara etika, dianggap sebagai sesuatu yang melanggar nilai tentang benar atau salah dan baik atau buruk. Tugas atau peran aksiologi. Jika kita menemukan kebenaran ilmu aksiologi,
akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Kita dapat melihat dan memahami bagaimana pengetahuan dan ilmu yang manusia miliki sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini dapat berkembang dengan pesat. Jadi, keterkaitan ketiganya terletak pada kesinambungannya logis. Ya, ontologi memberikan objeknya, epistemologi memberikan metodenya, aksiologi memberikan maknanya. Tanpa objek, metode tidak berguna. Tanpa metode, kebenaran tidak ditemukan. Kemudian tanpa makna, ilmu hanya akan menjadi alat yang berbahaya. Sekian presentasi dari filsafat ilmu ini saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.